Di sisi barat kota Yogyakarta, berjarak sekitar 5 km, terdapat sebuah situs sejarah penting, yakni situs Ambar Ketawang. Lokasinya kini masuk Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Situs Ambar Ketawang adalah bekas kediaman atau juga sering disebut pesanggerahan pendiri dinasti Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, yakni Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliau bertahta dari tahun 1755 hingga 1792. Sri Sultan Hamengkubuwono I tinggal di Pesanggerahan Ambarukmo sembari menunggu dan mengontrol selesainya pembangunan Keraton Yogyakarta yang didirikan di situs Pesanggerahan Garjitowati di Dusun Pacetokan, Alas Bring. Baik Pesanggerahan Ambar Ketawang maupun Pesanggerahan Garjitowati diyakini sudah ada sebelum era Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono I mulai menempati Pesanggerahan Ambar Ketawang setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang kini masuk di wilayah Dusun Kerten, Desa Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat itulah Pangeran Mangkubumi dan Gubernur Jenderal VOC Jawa Utara Nicholas Harting yang menguasai Mataram Surakarta di bawah Pakubuwono III menandatangani perjanjian yang membagi wilayah kerajaan Mataram. Sisi barat Sungai Opak Prambanan menjadi wilayah Kesultanan Yogyakarta dan sisi timur Sungai Opak masuk wilayah Kasunanan Surakarta. Nama situs Ambar Ketawang berasal dari kata ambar yang artinya harum dan ketawang yang berarti atas atau tinggi. Makna nama tersebut yaitu suatu tempat yang tinggi dan harum. Penjelajah Eropa Franz Willem Junghun mendatangi Pesanggerahan Ambar Ketawang tahun 1845 atau hampir satu abad setelahnya. Junghun membuat lukisan Pesanggerahan Ambar Ketawang sangat indah. Ia juga menulis, Sultan membangun bangunan tinggi di seberang sungai Tenggara Gunung Gamping. Dari situ Sultan akan melihat landscape hijau dipenuhi pepohonan kelapa dan rumpun bambu. Pangeran Mangkubumi itu mendirikan Keraton Yogyakarta mulai pada 9 Oktober 1755. Nah, selama menunggu pembangunan Keraton Yogyakarta ini, kemudian Sultan Hamengkubuwono I, keluarga dan juga para pengikutnya itu kemudian mesanggrah di Pesanggerahan Ambar Ketawang yang ada sekitar 5 km di arah barat Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta itu kan menempati tanah datar yang diapit oleh 6 sungai yang simetris. 3 di sebelah timur dan 3 di sebelah barat. Yang timur itu sejak dari Kali Codi, Kali Gajah Huweng dan Kali Opak. Gitu. Yang sebelah barat Kali Winongo, Kali Bedog dan Kali Progo. Sebelah utara ada Gunung Merapi, sebelah selatan ada Laut Selatan. Tanah datar yang diapit oleh sungai, ada gunung, ada Merapi, itu dalam kosmogoni agama Hindu disebut dengan sanctuary area atau daerah yang disucikan. Pada awalnya Mangkubumi ditawari wilayah di Jawa bagian timur atau di sekitar Surabaya. Tetapi Mangkubumi tidak mau, dan karena salah satu pesan dari leluhurnya kalau ingin berjaya atau maju itu harus mengembalikan wilayah Mataram yang dulu pernah digunakan oleh Mataram pada masa awal. Dan oleh karena itu kemudian, dan memang wilayah ini sangat subur, dan oleh karena itu kemudian Mangkubumi lebih memilih wilayah di Mataram ini sebagai pembagian wilayah oleh Mataram antara Surakarta dan Mangkubumi. Menurut arkeolog senior Profesor Inajati, upaya untuk penyelamatan situs Ambar Ketawang mendesak dilakukan. Kondisi situs saat ini cukup memprihatinkan. Situs Ambar Ketawang adalah cikal bakal Keraton Yogyakarta.
Salah satu upaya penyelamatan adalah dengan memperkuat dukungan kelembagaan. Saat ini situs masih dalam kewenangan Kabupaten Sleman. Agar dukungan kelembagaan untuk konservasi situs lebih kuat, maka perlu kewenangannya ditingkatkan menjadi level pemerintah DIY atau pemerintah pusat. Panitia Jaga Iswan sangat mendukung bagaimana kita bersama-sama untuk mempelajari dan menggali sejarah dan keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Harapannya tentu saja masyarakat di Yogyakarta, khususnya anak-anak muda, mampu memahami tentang sejarah dan keistimewaan Yogyakarta sehingga bisa menjadi suri teladan untuk bersama-sama menjadikan Yogyakarta semakin istimewa. Setelah Keraton Yogyakarta selesai dibangun, maka pada Kamis Pahing 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga, kerabat, dan pengikut berpindah dari situs Ambar Ketawang ke Keraton Yogyakarta. Kepindahan Sri Sultan ke keraton tidak diikuti oleh salah satu abdi dalamnya bernama Ki Wirosuto. Ia memilih tetap tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang untuk menjaga dan merawat pesanggerahan. Beberapa tahun kemudian terjadi bencana. Gunung Gamping yang bersebelahan dengan pesanggerahan runtuh dan menimpa Ki Wirosuto beserta keluarga. Tahun-tahun berikutnya, kejadian sama terjadi kembali dan memakan korban. Anehnya, peristiwanya selalu terjadi di bulan Sapar. Rentetan kejadian ini mengusik Sri Sultan Hamengkubuwono I, hingga kemudian beliau memerintahkan diadakan upacara selamatan dalam rupa sepasang pengantin atau juga disebut bekaka yang terbuat dari beras ketan yang dilaksanakan setiap bulan Sapar sebagai bentuk tolak bala atau doa dan ikhtiar agar terhindar dari malapetaka. Upacara bekaka masih dilestarikan hingga kini dan menjadi salah satu agenda pariwisata. Menurut Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat, perjalanan hijrah Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan pengiring dari Pesanggerahan Ambar Ketawang masuk ke keraton melalui Regol Barat dan kemudian masuk melalui Regol Bangsal Kamandungan. Bangsal Kamandungan adalah bangunan pertama yang didirikan di keraton. Momentum kepindahan ini selanjutnya dipakai sebagai hari jadi kota Yogyakarta. Sejak itulah, Sri Sultan Hamengkubuwono I bertahta di Keraton Yogyakarta hingga keturunannya yang saat ini bertahta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Keraton Yogyakarta itu berhasil dibangun itu pada 7 Oktober 1756 itu kemudian Sultan Hamengkubuwono pertama dan keluarganya itu kemudian boyongan dari Pesanggerahan Ambar Ketawang itu masuk ke Keraton Yogyakarta dan itu kemudian ditandai dengan sengkalan memet yang ada di Regol Kamandungan. Kamagangan ya, berupa dua naga yang ekornya saling melilit, ya kan, yang disebut sebagai Dwinogo Rasa Tunggal, yang kalau dibaca sengkalan memetnya adalah 1682 dalam tahun Jawa. Setahun setelah dawuhnya tanggal 13 Suro 1681 itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama akan memasuki keraton yang baru meskipun keraton itu belum selesai. Maka tepat setahun setelah dawuhnya Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu, maka pada tanggal 13 Suro 1682 atau tanggal 7 Oktober 1756, maka Sri Sultan Hamengkubuwono bersama keluarganya itu boyongan atau boyong kedaton dari
Pesanggrahan Ambar Ketawang ke Keraton Yogyakarta. Dan ini juga sebenarnya menjadi penanda bahwa pada sejak saat itu sebuah peradaban baru itu dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Dan ini juga menandai berakhirnya tatanan lama itu adalah Mataram Islam yang hampir setelah Sultan Agung itu kekacauan tidak pernah berhenti dan baru berhenti pada 1755 itu. Dan disinilah terjadi masa damai, masa yang tidak ada peperangan besar lagi antara internal keluarga di Mataram. Oleh karena itu simbol Dwi Nagara Setunggal itu juga menyimpulkan bahwa terjadi kedamaian di antara dua kekuatan yang ada di Jawa, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Makanya tidak aneh atau tidak mukal apabila Keraton Yogyakarta itu di dalam bahasa wayangnya itu gede obore, padang jagate, dhuwur kukuse, adoh kuncarane. Karena baru lokasinya saja itu sudah begitu tinggi nilai filosofinya. Berbicara tentang situs sejarah, pemerintah daerah dan semua elemen perlu duduk bersama, merumuskan bagaimana menjadikan situs tersebut menjadi bagian dari sejarah yang perlu dijaga dan dilestarikan. Harapannya, anak-anak muda di Yogyakarta memahami sejarah dan bisa diajarkan di sekolah untuk menjadi kajian muatan lokal di berbagai sekolah. Tentu ketika kemudian kita berbicara tentang tempat, di mana tempat itu merupakan bagian dari sejarah, kita harus kemudian duduk bersama karena kita memahami tempat-tempat yang dulu menjadi bagian tempat peristiwa sampai saat ini ada yang sudah menjadi hak milik, ada juga yang statusnya perlu ada kejelasan, sehingga kami berharap bahwa ketika kemudian kita berbicara tempat, memang harus kemudian kita duduk bersama untuk merumuskan kira-kira tempat itu akan kita apakan. Apakah kemudian sekedar masyarakat tahu bahwa dulu ada tempat itu, atau bagaimana kalau kemudian tempat atau situs itu menjadi bagian sejarah yang luar biasa di Yogyakarta yang istimewa ini. Iya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memasukkan narasi ini, bahwa dari Giyanti kemudian ke Pesanggrahan Ambar Ketawang, baru kemudian ke Keraton Yogyakarta. Ini adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini bisa untuk mewariskan pengetahuan ini kepada masyarakat kekinian atau kepada generasi muda yang sekarang di Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan memasukkan ke kurikulum muatan lokal, sejarah lokal kepada baik di tingkat menengah maupun di tingkat dasar. Dan itu bisa dilakukan dengan menulis sejarah lokal yang kemudian dijadikan sebagai muatan lokal bagi siswa-siswa di Yogyakarta. Harapannya memang dengan adanya sejarah yang ada di Yogyakarta ini bisa menjadi bagian keistimewaan tersendiri, dan tentu saja apabila kemudian dikaitkan dengan dunia pendidikan, kami berharap nantinya ada kurikulum khusus yang mengajarkan tentang bagaimana sejarah lokal di Yogyakarta. Namun yang kami sampaikan ini tentu saja tidak bisa serta-merta dilaksanakan, perlu adanya diskusi dan kajian FGD sehingga ada kesepakatan bersama antara semua pelaku sejarah dan juga pemerhati sejarah yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Had doen weten dat hij zijn vlugge beëdiging. Onder hen bevond zich ook de sultan van Jogja was in afwachting van de komst van de president.
Dari sejak tahun 1756, Keraton Yogyakarta menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa Nusantara hingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi penopang tegaknya NKRI hingga saat ini. Daarna verhief hij zich weer voor het uitspreken van zijn eerste rede als president van de Republiek Indonesiaanse Rikat. Dan nyonya-nyonya sekalian,